Halo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Tantri Utama Nalu, NIM 14S223, ingin merepresentasikan sedikit yang saya ketahui mengenai materi semikonduktor. Jadi, seperti yang sudah kita ketahui bahwa semikonduktor itu adalah bahan yang sangat unik, dikarenakan dapat menjadi konduktor maupun isolator. Untuk lebih jelasnya, mungkin kita bisa melihat slide selanjutnya. Jadi sifat dasar bahan itu terdiri atas tiga. Yang pertama ada semikonduktor. Di dalam semikonduktor itu mengandung beberapa elektron bebas dan mengandung yang disebut sebagai lubang atau hole. Berbeda dengan yang kedua, jenis yang kedua itu ada konduktor yang mengandung banyak elektron bebas. Sedangkan pada yang ketiga ada isolator. Pada isolator itu tidak mengandung elektron bebas. Nah, di sini karena kita terfokus pada semikonduktor, saya akan membahas mengenai elektron bebas semikonduktor. Bahan semikonduktor itu, contohnya terdiri atas dua. Yang pertama ada germanium, disingkat dengan Ge, dan yang kedua ada silikon, disingkat dengan Si. Saya akan menjelaskan satu persatu pada slide berikut ini. Yang pertama itu adalah atom germanium. Gambar ini menunjukkan atom semikonduktor germanium, di mana terdapat 32 atom, maksud saya 32 proton di dalam intinya, dan 32 elektron-elektron yang tersebar dengan konfigurasi kulit atomnya ada 2, 8, 18, 4. Maksudnya adalah 2 elektron pada orbit pertama, 8 elektron pada orbit kedua, ada 18 elektron pada orbit ketiga, dan pada orbit terluar itu terdapat 4 elektron. Next, ada elektron silikon. Nah, pada elektron silikon ini yang sudah dijelaskan, yang sudah dideskripsikan pada gambar, terdapat 14 proton pada intinya dan 14 elektron yang tersebar dengan konfigurasi kulit atom itu 2 pada orbit terdalam atau orbit pertama, 8 pada orbit ke 8 elektron pada orbit kedua, dan pada orbit terluarnya itu adalah 8 elektron. Nah, di sini dapat kita lihat untuk menggambarkan atom-atom germanium dan silikon, kita perhatikan bahwa keduanya, baik germanium ataupun silikon itu mempunyai 4 elektron valensi pada bagian terluar atau orbit terluar mereka. Dengan melihat pada elektron valensinya, kita dapat membedakan yang mana semikonduktor ataupun konduktor. Nah, apabila elektron valensinya berjumlah 4, maka bahan tersebut bersifat sebagai semikonduktor. Oleh karena itu, banyak elektron dalam lintasan valensi yang merupakan petunjuk untuk konduktivitas sebuah bahan semikonduktor. Nah, contohnya bisa kita lihat pada slide berikut ini. Jika bahan konduktor mempunyai 1 elektron valensi, nah semikonduktor itu mempunyai 4 elektron valensi pada bagian terluar. Nah, sedangkan isolator itu mempunyai 8 elektron valensi pada bagian terluarnya. Kemudian saya akan membahas mengenai semikonduktor ekstrinsik. Nah, ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah tipe N. Nah, pada tipe N ini, silikon telah didoping oleh perigotor, maksud saya pengotor pentavalen. Nah, disebut semikonduktor tipe N itu karena N itu artinya negatif. Nah, pada gambar ini menunjukkan sebuah semikonduktor tipe N.
Nah, karena dia memiliki banyak karena dia memiliki banyak elektron bebas. Yang kedua itu ada tipe B. Nah, pada tipe B, silikon telah didoping oleh pengotor trivalen. Nah, disebut semikonduktor tipe P itu di mana P-nya itu artinya positif. Nah, gambar ini menunjukkan semikonduktor tipe P karena mempunyai banyak hole. Nah, jadi batas tipe P dan tipe N ini disebut persimpangan PN. Nah, simpangan ini yang telah menyebabkan semua jenis penemuan, termasuk dioda, transistor, dan IC. Nah, di sini akan kita bahas mengenai dioda. Oke, jadi cara kerja dioda PN junction ini terdiri atas dua. Nah, yaitu ketika kita melihat dari sisi dua bias, yaitu dua bias. Yang pertama ada forward bias, yang kedua ada reverse bias. Yang pertama kita bahas mengenai forward bias. Jadi di sini udah dimisalkan pada sebelah kiri itu adalah P-type dan sebelah kanan itulah N-type. Sebelum diberikan forward bias, sebenarnya dioda itu telah memiliki barrier potensial. Ini saya sebut sebagai barrier potensial. Mungkin saya singkat dengan BP. Yaitu di sebelah N-type itu ada positif, dan di sebelah P-type itu adalah negatif. Nah, sehingga ada barrier potensial yang ini. Saya singkat dengan BP. Di mana tegangan forward bias itu harus melebihi sebelumnya pada kasus forward bias itu diberikan positif pada P-types dan negatif pada N-types. Di mana tegangan forward bias harus melebihi power potensial yang dimana nilainya itu sebesar 0,7 volt. Sehingga jika diberikan beda potensial lebih besar dari 0,7 volt, maka arus akan mengalir dari positif menembus barrier potensial yang ini dan akan mengalir ke PN junction. Nah, jadi cara kerja ini yang disebut dengan forward bias. Jadi untuk cara kerja dioda PN junction yang kedua atau reverse bias, saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, di sini ada reverse bias yang sebelumnya sudah dibentuk gambarnya sebagian. Jadi pada reverse bias ini kita akan memberikan tegangan negatif pada P-types, dan sedangkan pada untuk N-type itu adalah dengan nilai yang lebih positif. Kita tahu pada N-type ini mayoritas membawa elektron, sehingga ketika ada muatan positif, maka elektron sebagian besar tertarik ke arah positif itu juga, yang diberikan oleh warna hijau yang ini. Ini nantinya akan meninggalkan muatan-muatan positif. Muatan-muatan positif di perbatasan PN. Begitu juga dengan P-type. Jadi karena diberikan tegangan negatif, maka hole mayoritas tertarik ke arah negatif juga, yang diberikan oleh warna hijau yang ini.
sehingga nantinya pada perbatasan akan menyisakan ion-ion negatif yang ini. Mungkin jadi ion negatif dan ion positif nantinya akan membentuk depression layer. Mungkin saya singkat dengan DL, depression layer. Nah, yang membuat arus dari positif itu tidak bisa melewati si PN junction atau perbatasan PN, sehingga tidak ada arus yang melewati PN junction. Nah, hal ini dikarenakan oleh depression layer yang ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan dan kesalahan kata atau penyampaian saya, mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. See you semuanya.